Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pertengahan Ramadan ini untuk berjumpa dan bersuah. Semua sudah Allah takdirkan. Mudah-mudahan perjumpaan ini menjadi perjumpaan yang penuh dengan berkah, perjumpaan yang mengundang kasih sayang Allah, perjumpaan yang menggugurkan dosa-dosa, dan perjumpaan yang menambah pahala. Terima kasih atas undangannya. Ini pertama kali saya datang ke masjid kita tercinta ini, Masjid Baitul Izzah. Baitul Izzah itu sama'ud dunya. Baitul Izzah itu salah satu nama lain dari langit dunia. Jadi memang ini kelasnya sudah langitan. Mudah-mudahan sesuai dengan nama masjidnya, insya Allah pahala jamaahnya pun melangit, insya Allah. Saya dapat amanah untuk menyampaikan tentang bagaimana Ramadan dan amanah. Kalau kita lihat memang Ramadan ini sangat erat ya, kalau kita bicara tentang amanah. Ketika Nabi SAW mengatakan la imana liman la amanatalah wala dina liman la ahdalah, tidak ada iman kalau orang itu tidak amanah, dan tidak ada agama kalau orang itu tidak menepati janji. Berangkat dari hadis ini, maka amanah itu penyempurna iman. Ada orang yang ketika dia melakukan ibadah individunya maksimal tapi tidak amanah, maka la imanalah. Oleh Nabi SAW seolah dinafikan, tidak ada iman. Tentu penafikan ini bukan membuat orang itu keluar dari millah, bukan membuat orang itu keluar dari Islam, tetapi ini adalah nafyul kamal. Ini adalah menafikan kesempurnaan iman seseorang. Maka amanah itu menjadi penting ya. Amanah itu menjadi penting. Bahkan ini yang dipegang oleh para sahabat. Ada satu kesempatan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus Abu Hurairah untuk menjadi gubernur di Bahrain. Menjadi gubernur di Bahrain. Berangkat ke Bahrain, Abu Hurairah kala itu hanya bawa harta 1-2 kambing. Berangkat, diutus. Menjabat di sana sekian tahun, laporan LHKPN. Apa itu LHKPN? Laporan hasil kekayaan pejabat negara. Datang ke meja Umar. Dilihat ternyata dombanya tambah berkali-kali lipat. Taruhlah gampang yang kita bilang jadi 100 lah. Begitu melihat, kok ini jadi 100. Didatangi itu Abu Hurairah oleh utusan Umar, dipanggil menuju ke Madinah. Abu Hurairah datang. Ditanya oleh Umar bin Khattab, wahai Abu Hurairah,
Kenapa ini kambingmu tambah begitu banyak kamu jadi gubernur? Kata Abu Hurairah, ini kambing berjalan seperti biasa dia digembala dan dia tambah. Allah berikan rizki padaku. Sebenarnya nggak salah Abu Hurairah itu. Ya namanya kambing kalau tambah kan. Ya. Apalagi yang dibawa mungkin walaupun 2 jantan sama betina, ternyata mungkin di daerah sana dia cocok gitu. Terus beranak pinak kalau sekian tahun kan wajar. Tapi oleh Umar bin Khattab ditegur, kenapa kambingmu tambah? Allah yang menambah. Kata Umar bin Khattab kepada Abu Hurairah, aku utus kamu ke sana bukan untuk ngurusin kambing. Bukan untuk ngurusin kambing. Diminta untuk mengurus rakyat. Panjang ceritanya ini, tetapi intinya syahid kalau dalam kisah ini tadi, bagaimana Umar bin Khattab betul-betul menjaga agar seluruh gubernur yang bekerja di bawahnya amanah, sampai pun kalau itu ada yang bertambah walau halal tetapi takut mengganggu. Umar bin Khattab tidak menyalahkan Abu Hurairah yang memiliki harta yang bertambah, sebab wajar. Dan Abu Hurairah juga tidak mau disampaikan kalau apa yang ada pada beliau itu haram, enggak. Tetapi hanya sekedar karena tugas utamanya bukan urusan kambing, tugas utamanya adalah mengurusi rakyat. Takut kambing yang banyak itu mengganggu, dan menghilangkan sedikit amanah. Bayangkan lagi mau ngurus, tiba-tiba dibilang kambing 2 mati, gitu. Kambing ini beranak, kambing ini, lama-lama ngurusin kambing. Ya. Itu kisah. Dan kisah Umar bin Khattab sendiri ketika beliau menjalani kehidupannya masyhur. Begitu lagi jalan inspeksi di seputaran Madinah untuk melihat harta kaum muslimin, takjub dengan onta-onta yang gemuk ketika digembalakan. Didatangi oleh Umar bin Khattab. Pertama takjub dengan wajah senang karena rakyatnya memiliki onta yang gemuk. Begitu didatangi ditanya, dengan rahmat dari Allah orang-orang Madinah mendapatkan kenikmatan. Ini onta siapa? Masih senyum tuh. Lalu dijawab oleh orang-orang, ini ontaknya Abdullah. Abdullah siapa? Kata Umar, Abdullah ibn Umar. Abdullah anakmu wahai Umar. Langsung berubah muka. Dipanggil, panggil Abdullah. Datang Abdullah. Abdullah, ini ontak yang gemuk-gemuk ini asalnya berapa? Ya, ada sekitar kurang lebih 15 ontak. Asalnya berapa? 2. Ambil yang 2, sisanya masukin Baitul Mal. Ditanya oleh anaknya, kan protes anaknya, kok tiba-tiba 13 suruh masukin Baitul Mal? Kata anaknya, ada apa gerangan? Kok 13 saya suruh dimasukkan di Baitul Mal? Ini onta tidak ada salahnya, ini onta saya gembala seperti biasa, tidak ada privilege, tidak ada yang dilebihkan, tidak ada yang dispesialkan. Kata Umar bin Khattab, memang tidak dispesialkan, tapi siapa yang tahu kalau ketika ontakmu ini lewat menggusur ontak yang lain, sebab orang bilang ini ontaknya anak khalifah. Saya tidak mau ada kalimat ini ontaknya anak khalifah yang membuat ontamu akhirnya banyak makan sana sini, mengambil hak ontak orang lain. Itu yang akan menjadi pertanggungjawabanku. Masukkan Baitul Mal. Masukin Baitul Mal. Ya, hanya sekedar untuk menjaga. Kalau sudah jadi orang yang mendapat amanah, berat. Umar bin Abdul Aziz juga begitu kan, masyhur ceritanya. Anaknya datang malam-malam sedang mengerjakan tugas. Digedor, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, boleh masuk? Masuk. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Baru mau ngomong ditahan, bentar. Yang mau kamu sampein urusan keluarga apa urusan negara? Urusan keluarga wahai ayah. Oh baik, ditiup lilin. Zaman dulu masih pakai lampu tuh, bukan lilin apa? Yang pakai semprong. Ah iya deh. Ya, yang masih cuman ada dari zaitun terus ada sumbunya. Oh kaget, kenapa gelap ini?
Umar bin Abdul Aziz hanya bilang, kamu tadi bilang katanya urusan keluarga. Urusan keluarga ini dibayari negara. Enggak pantas kita ngomong dengan sesuatu yang dibayari negara. Selesai ngomong, ini amanah. Jangan pakai plat merah, bawa pulang mudik. Ini amanah. Ketika ada urusan amanah, disebutkan oleh Nabi SAW, la imana liman la amanatalah. Enggak sempurna iman seseorang kalau tidak ada amanahnya, dan tidak sempurna agama seseorang kalau tidak menepati janjinya. Memang betul itu. Dan amanah ini memang urusannya yang paling berat adalah mereka-mereka yang mendapatkan jabatan, mereka-mereka yang mendapatkan tugas, mereka-mereka yang mendapatkan. Walaupun tidak kita sebut kalau rakyat jelata tidak ada amanah, ada, nanti kita akan lihat amanah apa yang ada. Tapi yang jelas puasa mengajarkan kita untuk menjadi orang yang amanah. Pertanyaan yang sering ada di Ramadan itu semuanya kalau bicara hukum rata-rata amanah. Ada bapak-bapak tanya, Ustadz, apa hukumnya kalau saya itu saat puasa kumur-kumur waktu wudhu? Yang ditanyakan waktu wudhu, kumur-kumur waktu wudhu, masih ada rasa-rasa di mulut ini yang seger-seger, ketelan, batal apa enggak? Coba. Luar biasa ini, kalau ada yang bertanya begitu, itu imannya dalam kondisi yang luar biasa. Nelen yang seger, satu tetes itu takut. Sampai katanya, saya saking takutnya batal, saya ludah-ludah. Ya. Itu kan betul-betul amanah. Ini enggak saya cerita orang yang ketika kumur-kumur air masuk 100%, keluar tinggal 70% ya. Itu memanfaatkan kesempatan. Saya mah melaksanakan sunnah wudhu, Ustaz. Kumur-kumur, tapi yang dikumur masuk dari keran 100%, keluar tinggal 70%. Ini lain ceritanya. Tapi ketika Ramadan, coba bayangkan, iman sampai seperti itunya. Takut hanya sekedar untuk menegak satu tetes, karena dia yakin itu yang akan membatalkan. Dan saat itu sedang diharamkan, itu amanah. Makanya jangan sampai ketika Ramadan takut untuk memasukkan setetes air, lepas Ramadan bertonton aspal dia telan. Nah, ini masalah ini. Ya. Ini masalah. Ada orang yang takut dengan yang haram di saat Ramadan sebab itu dilarang, tapi begitu keluar Ramadan, nah halal haram hantam, berarti enggak sukses Ramadannya. Ada ibu-ibu tanya, Ustadz, bagaimana hukum mencicipi makanan? Cuman nyicipin makanan aja takut. Ketika disampaikan makruh, kalau tidak lewat tenggorokan, kalau lewat tenggorokan batal. Wah, kalau gitu mending gak saya cicipin, Ustadz. Nah, coba ya. Berani untuk lewatkan dunianya, biarinlah rasa masakan apa adanya. Yang penting puasa saya sah gitu kan. Jadi seolah dunia itu nggak dianggap, biarinlah kan cuma itu aja. Itu Ramadan, ya, itu Ramadan. Mendidik kita untuk menjadi pribadi yang amanah. Karena urusannya orang yang ketika puasa itu sadar, urusannya bukan dia dengan orang lain, urusannya bukan dia dengan keluarganya, bukan dia dengan bawahannya, bukan dia dengan atasannya, tapi dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ramadan itu kenapa goal akhirnya mencetak orang bertakwa. Sebab di antara ciri orang bertakwa itu adalah amanah. Dan amanah yang dicetak di Ramadan tadi kita lihat sampai pada titik ketika orang hanya sekedar menelan sisa seger, bukan sisa air itu ya. Sisa seger di mulutnya aja itu harus berpikir. Itu penting. Maka buat kita sebagai seorang muslim yang saat ini menjalani Ramadan, yang harus menjadi tugas bersama adalah mencoba melihat pribadi kita, termasuk pribadi yang amanah ataukah tidak. Ada catatan sedikit nih yang
Coba saya rangkum. Lalu amanah itu seperti apa? Karena kalau kita tadi bicara amanah yang disampaikan itu kok seolah hanya mereka-mereka yang punya jabatan. Kalau cerita dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Abdul Aziz, apakah amanah hanya pada seperti itu? Tidak. Ya, tidak begitu. Amanah ada beberapa macam. Jadi ketika Nabi mengatakan la imana liman la amanatalah, tidak ada iman buat mereka yang tidak amanah, berarti ini pasti semua golongan dari umatnya akan bersentuhan dengan amanah. Amanah yang pertama pasti amanah dalam menunaikan hak-hak Allah. Dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha. Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan amanah. Amanah yang dimaksud adalah amanah iman, amanah agama, amanah syariat. Allah berikan amanah syariat ini kepada siapa? Samawat, langit, wal ard, bumi, wal jibal, gunung-gunung, dan semuanya nolak. Dan ketika itu hamalahal insan, diberikan kepada manusia, baru mereka terima. Tetapi Allah sampaikan innahu kana zaluman jahula. Tapi manusia ini dengan amanah itu zalim dan jahul. Jahul itu kalau bahasa kasarnya bodoh. Ya. Amat zalim, amat bodoh. Coba bayangkan, Pak. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ini menceritakan tentang bagaimana Allah berikan amanah kepada makhluknya langit, kepada makhluknya bumi, kepada makhluknya gunung, nolak semuanya, enggak. Dan ini diberikan sebagai gambaran saja. Makhluk-makhluk yang tadi disebutkan itu tadi, dengan segala apa yang sudah Allah ciptakan, menolak manusia, diberikan kepada manusia. Dan manusia ini ketika menjalani amanah, Allah menyampaikan zalim, bodoh. Ya. Ini kalimat zaluman jahula harusnya membuat kita ini menjadi hamba yang betul-betul ketika Allah berikan amanah yang berupa syariat itu waspada dan hati-hati. Tidak disampaikan ini untuk lil istighraq, bukan untuk mengatakan semua orang dari hamba Allah ini pasti ketika diberikan amanah itu zalim dan bodoh, bukan. Tetapi hati-hati. Maka amanah yang pertama adalah amanah menunaikan hak Allah. Ini amanah menunaikan hak Allah. Amanah menjaga ketauhidan. Karena yang disampaikan oleh Allah dalam arti amanah, kalau mau dibikin spesifik adalah syariat. Coba kita cek gitu, kira-kira kita ini termasuk orang yang amanah tidak dalam menjalankan hak-hak Allah. Yang wajib-wajib, alhamdulillah. Kalau kita lihat ada orang di bulan Ramadan puasa, amanah. Tapi apakah semua orang puasa? Enggak. Banyak orang-orang yang enggak puasa, berarti dia tidak amanah. Jadi jangan salah ini. Karena kadang-kadang ada stigma di luaran sana. Orang nyebutnya itu seolah amanah hanya sekedar ketika urusannya dengan manusia. Gimana itu di sana? Ada orang nggak sholat, puasa juga enggak, tapi begitu jadi pimpinan amanah sekali. Wah, gitu. Kita pernah dengar begitu ya. Dia amanah, walaupun nggak sholat. Sedangkan yang sholat nggak amanah. Jadi terus dibikin pertanyaan. Kira-kira kita pilih pemimpin yang nggak sholat tapi amanah, atau yang sholat tapi nggak amanah? Yang nggak dipilih dua-duanya. Nggak dipilih dua-duanya. Ini nggak sholat nggak aman, nggak sholat tapi amanah, ya kan? Terus dia sandarkan dengan yang sholat tapi nggak amanah. Nggak sholat amanah, sholat nggak amanah, gitu. Disuruh pilih begitu. Ini salah yang ngasih soal. Kalau disuruh pilih ya pilih yang sholat dan amanah. Disuruh milih-milih, kayak disuruh milih, kamu mau milih apa? Milih kotoran apa milih racun? Ya nggak dipilih semua lah kalau orang cerdas. Nggak dipilih semuanya. Kalau yang kejebak ya saya mending amanah lah walaupun nggak sholat. Salah itu.
Sebab amanah yang pertama itu adalah amanah kepada Allah. Amanah untuk menegakkan hak Allah. Ya kalau dia bilang amanah tapi nggak sholat, itu nggak amanah berarti. Sebab ada hak Allah yang tidak ditunaikan. Dan ini bukan kecil, sebab itu yang pertama. Maka ketika disampaikan la amanat la imana liman la amanatalah, yang tidak ada iman, tidak sempurna iman seseorang kalau nggak ada amanah. Nah, di sini amanah yang pertama, amanah kepada Allah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, kalau ingin mengangkat kalau ingin mengangkat pejabat apapun bentuknya, yang dilihat pertama adalah sholatnya. Ditanya oleh orang-orang, kenapa Umar kok sholat menjadi patokan? Kan dia akan mengurus rakyatmu. Kata Umar, sholat ini patokan sebab kalau dia meremehkan Allah, bagaimana dia dengan aku? Kalau Allah saja dia remehkan, bagaimana dengan aku? Maka aku lihat bagaimana sholat dia. Itu tegas. Ya perkara nanti ternyata ada orang yang sholat tidak amanah, ya jangan dipilih. Karena sholat itu outputnya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Mampu untuk mencegah orang itu dari perbuatan keji, perbuatan mungkar. Perbuatan keji adalah segala perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kebanyakan manusia, itu keji. Mungkar yang tidak sesuai syariat, itu outputnya sholat. Jadi orang ketika sholat, outputnya itu menjadi pribadi yang oleh norma manusia yang ada pada masa itu baik, dan di dalam syariat pun baik. Ya, jangan dilihat orang yang sholat tidak amanah. Banyak yang sholat amanah, banyak. Ya. Jadi amanah yang pertama adalah amanah kepada Allah, menunaikan hak Allah. Kalau ada orang 5 menit lagi azan asar terus dia sholat, itu nggak amanah namanya terhadap Allah. Begitu ditanya, assalamualaikum, assalamualaikum, Pak, azan asar masih 3 menit lagi, Bapak udah sholat duluan. Dia jawab singkat, duhur. Ya, dia jawab singkat, duhur. Makanya wajar orang begini begitu azan asar, azan isya, ya Allah kayaknya baru tadi sholat udah azan lagi. Bukan salah azannya, Bapak yang sholatnya ini gitu. Ya, kalau yang begini ya berarti nggak amanah. Ya. Panggilan zakat, tadi kan diumumkan zakat, jangan mepet-mepet. Ya. Kalau entar aja nggak amanah. Ya, entar aja nggak amanah. Bayar zakat ngitungnya di global-globalkan. Yang wajib bayar zakat apa bayar pajak? Yang wajib itu bayar pajak apa bayar zakat? Zakat apa pajak? Ya kalau buat kita manusia akhir zaman seperti ini, dua-duanya wajib. Nggak bayar zakat yang nguber malaikat, nggak bayar pajak yang nguber petugas pajak. Ya berarti dua-duanya wajib. Dua-duanya wajib. Ya, karena urusan yang oleh syariat itu. Makanya wajib ikut lampu lalu lintas apa wajib ikut? Karena begitu datang dia mau ke masjid lewat perempatan pas lampu merah, di masjid udah qomat. Ikut iqomat apa ikut lampu merah? Ya, nungguin lampu merah 3 menit tuh. Begitu sampai masjid udah tahiyat akhir. Tuh ya. Itu yang pertama, amanah kepada hak-hak Allah, amanah menunaikan hak-hak Allah, dan itu penting nomor 1. Gak boleh ini amanah hak-hak Allah ini yang tadi dia seolah dikebiri, seolah dihinakan, seolah nggak bisa. Orang dilihat dari amanahnya dulu. Bagaimana dia rukun Islamnya, bagaimana menjalankan syahadatnya, itu amanah itu. Kalau orang udah ada tiba-tiba datang ke dukun, tiba-tiba datang ke pohon, tiba-tiba datang ke laut, tiba-tiba datang ke gunung, nyembah-nyembah yang ada di sana, itu sudah tidak amanah kepada Allah. Mau seamanah apapun yang berikutnya, enggak. Amanah pertama, amanah kepada Allah dulu. Amanah menjaga tauhidnya, amanah menjaga ibadahnya,
mau sholatnya, mau zakatnya, mau puasanya. Amanah, wajib amanah. Enggak amanah kepada Allah, berarti yang menjadi kewajiban dasar dia hidup di atas muka bumi untuk amanah tercoret. Amanah kepada Allah, ini penting. Puasa kan begitu kita. Enggak ada kita laporan kepada siapapun. Selesai puasa, laporan kita hanya kepada Allah. Ketika berdoa, Allahumma laka sumtu, kan begitu. Ya Allah, aku persembahkan puasaku ini untukmu. Laporannya kepada Allah. Laporannya kepada Allah. Jadi kalimatnya itu untukmu puasaku. Ya sudah, laporannya kepada Allah. Menunaikan hak Allah. Puasa ini mengajarkan kita menunaikan hak Allah. Hati-hati Pak. Jangan sampai ada yang merupakan bahagian kewajiban kita dalam agama, yang seolah dalam tanda kutip itu kita sematkan pada Allah sebagai hak. Ini ternomor sekian kan, atau bahkan tidak dikerjakan, sebab kita tidak amanah. Na'udzubillah. Yang kedua, amanah masih dengan Allah juga berupa nikmat. Ini kita perlu amanah dengan nikmat Allah. Kita dikasih pandangan mata, ya, kita dikasih pendengaran, kita dikasih, semuanya bahagian dari apa yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan dikira ketika kita enak bisa melihat, jangan dikira ketika enak bisa mendengar, jangan dikira ketika enak bisa melangkah. Tidak ada pertanggungjawaban. Ada pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban ini erat, berarti itu bahagian daripada amanah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 40 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nikmat yang Allah berikan pada Bani Israel. Dalilnya mana kalau nikmat itu amanah? Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Bani Israel ini banyak diberikan nikmat. Allah sampaikan, ya Bani Israel, udzkuru ni'matillati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi. Ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ada kalimat. Bani Israel, ingat-ingatlah semua nikmat yang sudah aku berikan kepadamu. Dan ingat-ingat juga dengan janji-janji kalian, karena sesungguhnya kalian akan balik padaku. Yang disebut nikmat. Nikmat kalian akan balik. Ingat nikmat, kalian akan balik. Jadi nikmat, semua nikmat yang ada, yang pernah Allah berikan, itu akan dipertanggungjawabkan. Maka ini amanah. Ya. Sehat, amanah. Kira-kira waktu sehat nanti akan ada pertanyaan kan? La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba di hari kiamat nanti, artinya di padang, di yaumul hisab, ya, di hari perhitungan, sampai ditanya 4 perkara. 4 perkara ini semuanya amanah, semuanya nikmat. Ditanya tentang umur, nikmat umur, nikmat umur. Ditanya tentang masa muda, nikmat masa muda. Ditanya tentang harta, min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dari mana dia dapat dan untuk apa, nikmat. Nikmat harta, nikmat ilmu, madza amila bihi, apa yang dia amalkan, itu nikmat. Ini amanah. Jadi begitu dapat nikmat dari Allah, yang terfikir di otak, ini harus dipertanggungjawabkan. Pernah satu saat Pak, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah sahabat yang kaya raya, kaya. Tapi beliau ketika menggantikan Nabi menjadi khalifah langsung berubah hidupnya. Beliau tidak lagi menikmati kekayaannya, tapi beliau mengikuti bagaimana golongan tengah dari rakyatnya. Itu yang diikuti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beda dengan Utsman bin Affan ketika menjadi khalifah. Kalau khalifah Utsman bin Affan ketika menjadi khalifah, beliau langsung mendeklar, saya berlepas diri dari kekayaan yang ada dan saya akan mengikuti hidupnya rakyatku yang paling miskin. Itu Utsman bin Affan. Jadi beda. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika satu kesempatan di saat beliau menjadi khalifah, karena kalau sebelumnya beliau kaya raya, lagi makan dalam sebuah jamuan,
penuh itu meja makan. Begitu penuh meja makan, nangis. Nangis. Kalau bapak-bapak di sini meja makan penuh, nangis apa enggak, Pak? Ngelihat meja makan banyak makanan gitu, yang terpikir di otak apa, Pak? Lagi di restoran, meja makan penuh makanan, yang terpikir apa? Hah? Yang terpikir adalah apa? Kasir, bayar. Nangis sebab waduh mahal ini Mas gitu. Wah, yang dipikir hisab. Sama kita dengan Abu Bakar, yang dipikir hisab, cuman masalahnya yang dipikir di otak kita hisab dunia. Melihat orang makan banyak banget dan tahu bahwa kita yang bayar, waduh ini tinggal mau gitu. Hisab dunia yang kita pikir. Abu Bakar hisab akhirat. Nangis, begitu nangis bingung para sahabat, jadi kenapa ini kok nangis tiba-tiba? Ketika ditanya, wahai khalifah, karena sudah jadi khalifah, apa yang membuatmu nangis ini? Maka Abu Bakar menjawab, yang membuatku nangis adalah firman Allah, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Niscaya nanti di hari tersebut akan Allah minta pertanggungjawaban dari nikmat yang pernah kamu dapat. Ini nikmat semuanya, ini nikmat, tapi ini akan ditanya. Luar biasa ya. Sebenarnya sudah mirip, Pak, antara kita dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang dipikir hisab, yang dipikir perhitungan. Tapi bedanya kalau kita perhitungan dunia, Abu Bakar perhitungan akhirat. Ya. Nah, ini penting buat kita untuk melihat gaya hidup para salafus saleh. Yang dipikir adalah hisab akhirat. Bukan nggak boleh seorang muslim punya dunia, silahkan. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat jauh dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan mukmin yang lemah. Ini umum, kuat secara fisik, kuat secara ilmu, kuat secara ekonomi, lebih dicintai. Tapi tetap syarat dan ketentuan berlaku. Bukan sekedar kaya sembarang kaya, bukan hanya sekedar tinggi jabatan sembarang tinggi jabatan, bukan sekedar sehat sembarang sehat. Tapi mereka-mereka yang kuat juga kuat imannya. Maka penting buat seorang muslim, silakan, tapi bagaimana kita berpikir terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kalau ini akan dipertanggungjawabkan. Jadi yang kita pikir itu hanya sekedar bagaimana ini mudah hisabnya nanti. Kalau orang kaya itu, Pak, nanti masuk surga merangkak, Pak. Orang kaya masuk surga merangkak sebab beratnya hisab. Orang miskin masuk surga berlari sebab entengnya hisab. Bapak mau jadi orang kaya apa miskin? Mau jadi orang kaya apa miskin? Orang kaya masuk surga merangkak saking beratnya hisab. Orang miskin lari masuk surga karena ringannya hisab. Mau kaya atau miskin? Kalau saya kaya, kan sama-sama masuk surga. Ya, yang penting mampu untuk bisa menjalani hisab dengan baik. Ya, itu yang sama-sama beriman, Pak. Jangan tanya, kalau orang kaya beriman sama miskin gak beriman, ya pilih orang kaya beriman. Karena tadi al-mu'minul qawi khairun, orang beriman yang kuat itu lebih baik, wa ahabbu, dan lebih dicintai. Ya. Tuh, yang kedua tadi apa? Ini singkat-singkat aja kita ini. Yang kedua, amanah nikmat yang Allah berikan. Nikmat yang Allah berikan penting untuk diperhatikan. Yang ketiga baru masuk yang umum secara amanah. Ya, amanah menunaikan hak sesama manusia. Dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala sampaikan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kita itu diperintahkan untuk menyerahkan amanah, memberikan amanah kepada yang berhak. Jadi hati-hati dengan amanah yang sudah disampaikan, karena ini bahagian. Ini umumnya amanah yang diartikan begitu. Ya, amanah kepada sesama manusia. Dapat tugas ini berarti amanah. Kita di pundak kita ini sebenarnya udah banyak amanah, Pak. Kalau kita punya anak berarti kita amanah sebagai orang tua. Kalau kita punya orang tua berarti kita amanah sebagai anak. Kalau kita punya saudara, amanah sebagai saudara.
Kalau kita punya tetangga, amanah menunaikan ya hak dan kewajiban kita sebagai tetangga. Amanah itu semua amanah-amanah yang Allah berikan. Maka berikan amanah itu kepada haknya. Ya. Lalu berikutnya ini saya singkat-singkat ya, karena sudah mau syuruh. Jadi 3 amanah itu tadi. Amanah kepada Allah, amanah kepada atau terhadap nikmat yang Allah berikan, baru amanah kepada sesama. Dan kalau kita lihat orang yang tidak amanah untuk urusan yang ketiga ini, itu yang disebut dengan munafik. Ayatul munafik salah. Tanda orang munafik itu 3 ya. Di antaranya yang ketiga itu idza tumina khana. Kalau dia diberikan amanah maka dia berkhianat ya. Itu tanda orang munafik. Ketika diberikan amanah dia berkhianat. Nah, khianat dalam amanah ini merupakan bahagian larangan yang luar biasa Allah Subhanahu wa taala larang. Dalam surah Al-Anfal disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan kalian khianati Allah. Jangan kalian khianati Rasul dan jangan kalian khianati amanah yang diberikan oleh orang-orang kepada kalian. Jadi 3 nih amanah itu. Ya, untuk menegaskan kembali bahwa amanah yang paling utama amanah dari Allah. Amanah sebagai hambanya, amanah sebagai orang beriman, amanah. La takhunullah. Jangan kau khianati Allah, war rasul dan rasulnya. Dan juga jangan kau khianati amanatikum, amanah-amanah yang diberikan kepada orang-orang terhadap kalian. Maka orang-orang yang khianat terhadap amanahnya itu adalah bahagian daripada orang-orang yang mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi Ramadan memberikan itu semua. 1 amanah kepada Allah. Puasa betul-betul kita jaga, yakin karena ini adalah amanah dari Allah yang harus ditunaikan. Maka nggak ada orang yang berani nelen walaupun hanya seteguk air. Amanah terhadap nikmat Allah kita kerjakan. Bagaimana kita ketika mendapatkan nikmat kita manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk ibadah. Ada nikmat mata, besok khataman ya. Besok khataman. Sudah khatam. Di sini rata-rata kalau dilihat dari wajahnya rata-rata khatam 3 kali sudah. 5 kali alhamdulillah. Sudah ada yang 5. Saya 5 Ustaz. Masya Allah. Dari awal Ramadan? Enggak Pak, dari awal baca Quran. Wah ya itu udah. Nah itu nggak usah yang ini yang dari tanggal 1 Ramadan nih sampai pertengahan Ramadan ini. Saya udah 2 kali alhamdulillah. Itu kan amanah namanya, amanah terhadap nikmat. Itu dilatih kan kita. Ada nikmat mata, di amanah. Untuk menjaga amanah nikmat mata, Quran nggak pernah lepas. Nah, itu. Menjaga nikmat harta, zakat. Menjaga nikmat telinga, pengajian. Menjaga nikmat kaki, jalan ke masjid. Nikmat yang ketiga, apa amanah yang ketiga tadi? Amanah yang kepada sesama manusia. Nah, kita lihat juga ini amanah kepada sesama manusia. Zakat fitrah. Itu bahagian daripada bagaimana kita menunaikan amanah yang diajarkan di Ramadan. Ya, karena zakat fitrah itu kan dibayarkan sebelum imam naik mimbar. Ya, mayoritas waktunya di Ramadan dan itu yang diajarkan dalam bulan Ramadan. Ya. Ini ada hak yang merupakan amanah dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Oleh sebab itu Nabi SAW memerintahkan kita untuk membayar ya, dan menunaikan zakat fitrah. Tu'matun lil masakin, kata Nabi. Sebagai makanan orang-orang miskin dalam berhari raya. Dan jangan sampai ada orang ketika di hari raya itu kelaparan. Jangan sampai ada orang berhari raya tidak bahagia. Kan begitu. Itu amanah yang harus ditunaikan kepada sesama manusia. Makanya
Nabi SAW juga menegaskan, tidak ada iman kalau orang itu kenyang sementara keluarganya, sementara tetangganya lapar. Itu nggak dianggap sempurna iman seseorang. Tidak disebut iman seseorang sempurna kalau dia kekenyangan sementara tetangganya kelaparan. Itu amanah sebenarnya. Amanah yang harus ditunaikan juga kepada sesama. Dan itu diajarkan di dalam Ramadan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, karena tadi ada arahan juga supaya disisakan waktu kalau ada yang ingin bertanya. Maka ada waktu kurang lebih berapa menit sampai syuruk? 10 menit ya? Ya, kurang lebih 10 menit. Kalau ada yang bertanya, dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya Pak Ustaz. Ya. Saya ingin kualitas saya ini sangat baik. Jadi pada saat Lebaran saya benar-benar diberi. Itu pertanyaan saya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Apa saya mesti sedekah terus, ngaji terus, atau sholat terus? Masya Allah. Yang pertama itu. Yang kedua, kita ini memang menjaga puasa saya, tapi sisi lain kadang-kadang kita ini manusia biasa yang melanggar aturan seperti jenengan sampaikan tadi, lampu merah kita sikat, aturan perusahaan kita terabas. Contohnya misalnya kecil dikasih waktu istirahat 1 jam, 2 jam, ini gimana? Jadi kadang-kadang kita di dalam hati kecil kita berusaha menjaga kebersihan baik, tapi sisi lain ada hal yang kita langgar aturan dari kehidupan sosial. Demikian Pak Ustaz. Baik. Pertanyaan bagus. Yang pertama, bagaimana kita memaknai Idul Fitri? Wah, ini sebenarnya satu judul sendiri, Pak. Ini satu judul kajian sendiri. Bagaimana kembali ke fitrah? Itu penting. Sehingga begini, kadang-kadang kita itu sendiri dibuat bingung, Pak. Idul Fitri itu kan semua kita pasti gembira. Gak ada orang Idul Fitri sedih, itu gak ada. Cuman masalahnya, yang menjadi pertanyaan kita itu senangnya kenapa? Itu yang harus dijawab sebenarnya. Senang nih, bahagia Idul Fitri, waduh. Cuman pertanyaannya, kita itu bahagia di hari itu karena apa? Apa karena THR? Apa karena bonus? Apa karena libur? Apa karena pulang kampung? Apa karena itu perlu pertanyaan? Karena kalau ditanya kenapa bahagia? Alhamdulillah sebab saya ketemu keluarga. Nabi Muhammad itu tidak ketemu dengan keluarganya di Idul Fitri, sebab keluarganya sebagian masih ada di Mekah. Bahagia karena pulang kampung. Nabi Muhammad gak pulang kampung. 8 kali Idul Fitri gak pulang kampung. Pernah sekali tahun 8 Hijriah ketika Fathu Mekah. Itu pun pulang kampungnya bukan gara-gara ingin pulang kampung, enggak, karena ada sesuatu yang harus diselesaikan sebab orang kafir Quraisy menyalahi perjanjian Hudaybiyah. Ya. Apa karena baju baru? Apa karena THR? Nabi nggak dapat THR. Nah, yang jadi pertanyaan tuh kira-kira ini kita itu bahagianya di Ramadan, bahagianya di Idul Fitri jangan-jangan nggak sama dengan bahagianya Nabi dan para sahabat. Jadi pertanyaan ini penting. Tapi ini satu judul kajian sendiri, Pak. Ya, secara umum. Karena kalau mau dijadwalkan lagi takut waktunya nggak ada. Idul Fitri sebentar lagi. Tapi secara umum, kalimat Idul Fitri itu harusnya sudah memberikan kita gambaran. Id kembali, Fitri fitrah. Ya, Id kalau mau diartikan secara bahasa, walaupun nanti kalau secara istilah Idun itu hari raya. Idul Fitri hari raya fitrah, Idul Adha hari raya korban. Ya. Dan bagi seorang muslim kan 2 hari rayanya itu. Nah, Idul Fitri untuk memaknainya kenapa kok disebut fitrah? Kalau hari raya korban ada urusannya dengan korban, makanya disebut Adha dari Dhahiyah. Kenapa? Karena di situ kita
orang-orang melaksanakan syariat kurban. Buat orang yang melaksanakan haji maka Idul Hajj. Dia sedang melaksanakan ibadah haji, maka hari raya haji. Tapi hari raya haji buat yang haji. Kalau kita yang enggak, disebutnya Idul Adha. Nah sekarang Idul Fitri, bukan Idul Syam, bukan Idul Quran, bukan, tapi Idul Fitri. Apa urusannya Fitri itu? Nabi menyampaikan Fitri. Apakah zakat fitrah? Bukan zakat fitrah, ya. Bukan dari zakat fitrah, tapi dari satu kalimat yang sengaja disampaikan. Harusnya ini menjadi salah satu tolok ukur. Apa dia? Kalau kita bicara fitrah, ya, ini singkatnya itu. Kita bicara fitrah, ya fitrah kita sebagai hamba Allah, fitrah kita sebagai manusia. Maka setelah menjalani 11 bulan, yang kadang-kadang kita ini melenceng Pak dari fitrah. Melenceng dari fitrah. 11 bulan melenceng dari fitrah, masuk 1 bulan ini seolah dinormalisasi nih Pak. Masuk bengkel, dibenerin semuanya, tek-tok, kembali enak. Nah itulah dia berhari raya bahagia. Sama kita pakai mobil 11 tahun nggak pernah servis, nggak 11 bulan nggak pernah servis, padahal tuh dipakai terus di medan yang berat. Masuk bengkel sebulan, kira-kira hari pertama setelah di bengkel itu rasanya apa? Rasanya gimana? Kita nyupirnya langsung enak. Kalau ditanya langsung bisa jawab itu. Kamu senyum-senyum tuh pakai mobil keluar dari bengkel. Emang kenapa? Normal lagi. Nah, gitu kan. Itu jawabannya Idul Fitri itu. Habis kita 11 bulan ini menjalani segala macam medan yang luar biasa berat, apalagi manusia akhir zaman kayak kita ini, Pak. Berat luar biasa. Masuk 1 bulan bengkel. Semuanya dicek, semuanya diperbaiki, semuanya dengan apa yang ada di Ramadan. Keluar hari pertama itu paling enak kita itu. Paling enak. Ya. Itu bahagia. Itu kurang lebih, Pak. Jadi kalau mau dibikin logika begitu. 11 bulan mobil dipakai di medan yang berat. Semuanya udah nggak normal, masuk bengkel sebulan berat, pakai hari pertama keluar dari bengkel. Nah, itu bahagia yang pakai itu. Ya, mobil jadi nyaman, enak, semua udah diganti spare part baru, apa segala macam. Nah, itu makanya disebut Idul Fitri, kembali fitrah. Fitrah sebagai manusia. Manusia itu kalau dia kembali pada fitrahnya, hidup tuh enak. Cuman kalau dia itu semuanya sudah nggak normal, susah. Senin was-was, Selasa kecewa, Rabu sedih, Kamis putus asa, Jumat apa? Stres, Sabtu bisa bunuh diri nih, nggak sampai Senin lagi itu masalahnya, karena nggak stabil, semuanya udah serba rusak ya. Coba bayangkan naik mobil yang semua serba rusak, Pak. Aduh, sudah bingung kita. Bukan masalah jaraknya yang jauh, enggak, tapi mobil bawanya ke kiri terus, jadi sepanjang jalan itu harus ke kanan. Wah, kelihatan tuh capeknya, Pak. Begitu datang malam, lampu nggak bisa menerangi jalan, jadi mata harus begini. Begitu direm harus dikocok, baru ngerem. Habis. Itu hidup orang tuh kadang-kadang. Begitu di Ramadan semuanya dinormalkan. Idul Fitri bahagia karena enak, semuanya udah nyaman. Itu kurang lebih, Pak, gambarannya aja, Pak. Ya, itu bocorannya. Insya Allah tahun depan kita kasih judul itu, Pak, kalau ada pengajian. Pertanyaan berikutnya, gimana kalau kita ini di saat puasa kita coba untuk menunaikan hak Allah, tapi kadang-kadang bersamaan dengan itu hak manusia terlalaikan. Sama, Pak, ini satu paket, nggak boleh begitu. Justru ini posisi kita untuk mengkalibrasi hak-hak yang harus diamanahkan. Ya, kan ada hak-hak manusia yang tadi disampaikan, zakat fitrah kita tunaikan, itu hak manusia yang diajarkan. Ya, buka puasa misalkan ada bagi-bagi buka itu kan, ya itu kan hak orang yang kita tunaikan, ya.
masjid kita akan ada program bagi-bagi buka puasa, silahkan bagi jamaah. Nah itu kan salah satunya diantaranya yang kita itu dilatih untuk melihat bagaimana hak orang. Maka nggak bisa kalau ada orang yang ketika hak Allah ditunaikan, hak manusia tidak ditunaikan, ada yang salah. Pasti ada yang salah. Entah ketika sholat itu memang tidak ada keikhlasan sama sekali, entah ketika sholat itu tidak paham apa yang harus dia, atau tidak paham apa yang diucapkan dan dia lakukan, entah pasti ada yang salah. Karena outputnya ketika dia sholat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Makanya kenapa kita tidak boleh puas dengan apa yang kita punya saat ini, harus terus di-upgrade supaya semuanya benar ya, supaya semuanya itu sesuai. Karena kita ini ciptaan Allah. Kalau mau bahasa sekarang ini produknya Allah. Maka cara menormalisasinya juga harus dengan sana. Makanya sebaik-baik manusia, Nabi mengatakan khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Baik, sebaik-baik masaku, lalu setelahnya. Melihat tuh bagaimana mereka radhiyallahu anhum, para sahabat itu baik ibadahnya, baik muamalahnya. Ya kita latih. Itu udah bagus. Pertanyaan itu berarti sudah ada sinyal positif. Istirahat cuma sampai jam 1. Ini udah jam 1 lewat 10, kayaknya masih normal-normal aja kalau saya. Nah, itu kan tidak masalah. Walaupun banyak orang bilang justru kalau kita itu tepat waktu, Ustadz, itu malah justru aneh sendiri. Ah, ini repot. Orang sekarang ini kalau begitu baik jadi aneh. Ya kan? Ya berarti ya kita harus normalkan mereka. Makanya ada anekdot begini, Pak. Semua itu di negara kita terlambat. Udah pokoknya budayanya terlambat. Tulis jam 9 berarti jam 10. Kesepakatan yang tidak tertulis. Hanya satu saja yang nggak bisa terlambat, buka puasa. Jam 6 lewat 9. Jam 6 lewat 9 betul, Pak. Nggak ada begitu jadwal imsakiyah jam 6 lewat 9 tuh pada buka puasa jam 6.15, nggak ada. Betul jam 6 lewat. Sebenarnya kita dibikin sadar gitu, bagaimana kita menjadi orang yang tepat waktu. Ya, tuh kan, tar, udah nungguin semua. Semenit lagi, semenit. Ya, gitu kan kita bisa itu diajarin, Bang. Ya, imsak juga begitu. Jadi udah sebulan nih kadang-kadang, tapi nggak paham ya, sebab karena menjalani agamanya kadang-kadang ritual, seremonial. Iya, jadi nggak dapet. Kalau dia belajar itu, anekdot itu ngajarin dia sebenarnya. Iya juga ya. Kok kayaknya dalam hidup saya ini nggak ada yang tepat waktu kecuali hanya satu. Apa dia? Buka puasa. Yang lain jadi nggak ada yang tepat. Berarti kan salah dia. Salah. Itu yang salah. Itu kurang lebih karena sudah masuk waktu. Saya kira cukup. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.